Pernah nggak sih kepikiran kalau jawaban buat masalah-masalah kita yang paling modern, kayak stres, susah fokus, kecanduan gadget, itu justru datangnya dari amalan kuno? Nah, kali ini kita akan bedah gimana wirid dan tahlilan, dua tradisi yang udah mengakar di Indonesia, ternyata nawarin solusi yang relevan banget buat tantangan hidup kita sekarang. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali kita bisa benar-benar fokus ngerjain sesuatu tanpa keganggu notifikasi atau dorongan buat scroll media sosial? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini udah kayak epidemi perhatian di zaman kita, apalagi buat generasi muda. Mungkin gambaran ini relate banget ya, susah fokus di kelas, terus-terusan ngecek media sosial, atau kecanduan game yang nggak ada habisnya. Semua ini tuh nyiptain semacam kebisingan digital yang non-stop di kepala kita. Dan dampaknya? Ya jelas, tingkat stres dan kecemasan jadi makin tinggi. Biasanya kan kalau ada masalah gini, kita larinya kemana? Ya ke aplikasi mindfulness baru, tips produktivitas kekinian, atau life hack terbaru. Tapi, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau jawaban yang paling efektif itu bukan aplikasi baru, tapi justru sebuah amalan yang udah ada dari ratusan tahun lalu? Oke, yang pertama kita bahas wirid. Coba deh, jangan anggap ini sekedar doa, tapi bayangin ini sebagai tombol riset mental harian yang bisa kita pencet setiap hari. Jadi, wirid itu apa sih? Sederhananya, ini adalah rangkaian zikir yang punya struktur, yang dibaca setelah sholat. Amalan ini lekat banget sama tradisi Nahliyin, dan intinya adalah mengulang-ulang kalimat pujian dan permohonan ampun kepada Tuhan. Nah, disinilah letak pergeseran cara pandangnya. Di satu sisi, kita bisa lihat ini cuma sebagai kewajiban ritual biasa. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, fungsinya luar biasa. Yang tadinya cuma daftar kata-kata untuk dibaca, sekarang jadi teknik buat melatih fokus. Yang tadinya cuma tugas keagamaan, sekarang jadi keterampilan hidup yang sangat praktis. Dan gagasan ini tuh punya dasar yang kuat banget. Ayat Al-Quran ini secara lugas nyambungin antara tindakan mengingat Tuhan dengan ketenangan hati. Jadi, ini bukan cuma soal keyakinan, tapi juga sebuah wawasan yang dalam banget tentang psikologi manusia. Coba kita bongkar toolkit di dalamnya. Ada istighfar, yang fungsinya kayak tombol riset mental buat ngejerniin pikiran kita yang kusut. Terus ada tahmid, ucapan syukur, yang intinya adalah latihan bersyukur atau gratitude yang udah terbukti bisa ngurangin stres. Dan ada hauqolah, keyakinan kalau kita nggak punya daya apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Ini yang ngebangun ketangguhan dan optimisme. Nah, angka 33 ini kuncinya. Frasa-frasa utama kayak tasbih, tahmid, dan takbir itu diulang puluhan kali. Kenapa? Karena pengulangan ini adalah latihan. Anggap aja kayak kita lagi nge-gym tapi buat pikiran. Kalau meditasi pakai napas sebagai jangkar, wirid ini pakai pengulangan kalimat zikir buat ngelatih pikiran kita biar balik fokus dan ngelepasin semua gangguan. Oke, dari yang sifatnya personal buat diri sendiri, sekarang kita geser ke sesuatu yang sifatnya komunal, yaitu tahlilan. Kalau wirid itu buat kekuatan diri, tahlilan ini buat kekuatan bersama, kayak jaring pengaman sosial gitu. Intinya, tahlilan itu adalah acara kumpul bareng buat mendoakan almarhum yang biasanya diadain di rumah duka. Pusat dari amalan ini adalah pengulangan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi, cerita di balik tahlilan ini, ini nunjukin sebuah strategi yang jenius banget. Coba deh bayangin tantangan yang dihadapi Wali Songo berabad-abad yang lalu. Gimana caranya ngenalin sebuah ideologi baru ke dalam budaya yang udah ada, tanpa bikin konflik atau penolakan? Nah, disinilah kejeniusan strategi Wali Songo. Mereka nggak langsung ngelarang tradisi kumpul-kumpul kalau ada yang meninggal. Sebaliknya, mereka ngamati dulu. Mereka lihat ada kebutuhan sosial yang kuat di sana, tapi di sisi lain sering diisi sama aktivitas negatif kayak judi. Jadi bukannya dihapus, mereka justru mengganti isinya. Dari yang tadinya judi, diubah jadi doa dan zikir. Kerangkanya dipertahankan, isinya diperkaya. Hasilnya, perubahan itu terasa natural, bukan paksaan. Ini tuh benar-benar sebuah mahakarya akulturasi budaya. Kuncinya bukan tentang menghapus budaya yang ada, tapi memperkayanya dengan makna yang baru dan lebih dalam. Sebuah pendekatan yang sangat moderat dan bijaksana. Dan hasilnya, jadilah sebuah praktek yang manfaatnya tuh multidimensi. Tahlilan ini nggak cuma punya satu tujuan, tapi menopang 3 pilar sekaligus yang saling berhubungan, teologis, sosial, dan psikologis. Gini cara kerjanya. Buat almarhum,
Tahlilan ini jadi persembahan doa. Buat keluarga yang ditinggalkan, kehadiran para tetangga itu jadi dukungan psikologis yang nyata, kayak pelukan hangat dari komunitas. Dan buat masyarakat secara luas, ini jadi momen buat mempererat lagi ikatan sosial, ngebangun solidaritas dan empati dari tingkat paling dasar. Jadi, apa kesimpulannya? Setelah kita bedah, wirid dan tahlilan ini ternyata jauh lebih dari sekedar ritual. Keduanya itu ibarat perangkat keterampilan hidup yang relevansinya nggak akan pernah lekang oleh waktu. Kalau kita rangkum ya, wirid itu ngasih kita alat buat ketenangan batin dan ketangguhan pribadi. Sementara tahlilan, dia membangun jaring pengaman sosial buat nyembuhin luka batin karena duka dan memperkuat ikatan di masyarakat. Keduanya ini saling melengkapi, menciptakan sebuah sistem pendukung yang utuh, baik buat jiwa, pikiran, maupun hubungan sosial kita. Dan mungkin inilah tujuan utamanya, mengubah sesuatu yang tadinya terasa seperti tugas atau kewajiban agama menjadi sebuah pengalaman pribadi yang transformatif. Bukan lagi sesuatu yang harus dilakukan, tapi jadi sesuatu yang ingin kita lakukan. Karena kita ngerasain sendiri manfaatnya buat menjalani hidup. Nah, pertanyaan terakhir buat kita semua. Di tengah semua kebisingan dunia modern ini, kearifan kuno apa ya yang mungkin selama ini kita abaikan, padahal sebenarnya disitulah kunci untuk menyelesaikan masalah kita saat ini.